Not your home, but any place you have. It's all I can do. O Lord, now let thy servant depart in peace according to thy word. Mine eyes have seen thy salvation, which thou hast prepared before the face of all people, a light to lighten the Gentile, and the glory of thy people Israel. Behold, The Lord is with you. Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. Come, you will conceive in your womb and give birth to a son, and you will call his name Jesus. Who am I that the mother of my Lord should come to me? The moment I heard your voice, my child leapt in my womb for joy. Blessed is she who believes the Lord's words.
bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta mermakumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Muliakan Tuhan yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil. Nyatalah Immanuel, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Muliakan Tuhan. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan maut diterimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Muliakan Tuhan. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengucap syukur karena kita bisa masuk di minggu pertama bulan Desember. Hari ini 4 Desember 2022. Kita masih melanjutkan seri khotbah masa Advent dan Natal, dan hari ini saya akan membawakan firman Tuhan belajar dari Iman Simeon. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur bahwa kami boleh belajar dari iman para tokoh Alkitab. Kami bisa belajar dari Yusuf, hari ini akan kami belajar dari Simeon, dan minggu depan kami akan belajar dari iman Maria. Kami berdoa supaya apa yang hamba dapat sebagai berkat pribadi bagi hamba, belajar dari iman Simeon boleh memberkati kami semua secara khusus dalam mempersiapkan kedatangan-Mu kembali. Hamba berdoa supaya kebenaran firman-Mu ini tidak saja mempersiapkan kami untuk merayakan Natal tahun ini,
tapi terutama mempersiapkan hati kami untuk menyambut Mesias yang adalah Raja, adalah Hakim Agung yang akan datang kembali untuk menjemput kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini kita akan membaca dari Lukas pasal 2 ayat 21 sampai 34. Saya tidak akan membaca semua. Saya akan membacakan ayat 25 sampai ayat 31. Demikian kebenaran firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah dan oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa." Bapak Ibu, jika ada kisah atau cerita yang membuktikan cinta sejati yang bertahan dalam ujian waktu, yang dibuktikan dengan penantian yang panjang, maka inilah kisahnya. Tahun 1944, Katie Robbins bertemu dengan Jeanine Ganaye yang berusia 18 tahun ketika ia ditempatkan di Braille, Prancis selama 3 bulan berikutnya. Keduanya jatuh cinta dan selama masa pacaran ini masa yang menyenangkan bagi mereka harus berhenti oleh karena Robbins dipindahkan berperang di front timur selama Perang Dunia Kedua. Mereka berpisah dan kemudian Robin kembali ke Memphis, ke Amerika. Dan 75 tahun kemudian baru mereka bertemu dalam peringatan 75 tahun Perang Dunia Kedua di Prancis. Bapak Ibu, waktu mereka diwawancara apa yang terjadi dengan kisah cinta mereka, keduanya menyampaikan bahwa mereka masih tetap jatuh cinta satu dengan yang lainnya. Para wartawan kemudian yang menyaksikan kesaksian hidup mereka, 92 tahun usia mereka pada waktu mereka bertemu kembali, mengatakan bahwa mereka tidak pernah melihat kisah cinta seperti itu. Mereka dua berpelukan dan mereka berdua menyatakan bagaimana mereka masih mencintai satu dengan yang lain dalam penantian yang panjang, 75 tahun Bapak Ibu. Keduanya mengatakan bahwa mereka tidak pernah pergi satu dari yang lain dalam hati masing-masing. Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan kisah cinta mereka ini merupakan satu gambaran yang terjadi dan mengingatkan kita akan kisah yang dialami oleh Simeon, seorang yang saleh yang menantikan kedatangan Mesias sesuai dengan nubuatan firman Tuhan kepadanya, bahwa dia tidak akan mati sampai dia bisa bertemu muka dengan bayi Yesus, dengan Mesias yang dijanjikan. Lukas 2 ayat 29 katakan, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu." Bapak Ibu, siapa Simeon? Alkitab tidak menuliskan banyak tentang Simeon kecuali dalam Lukas pasal 2 ini. Tapi diperkirakan bahwa umur Simeon ketika dia meninggal adalah 200 tahun. Menurut tradisi Ortodoks Timur, Simeon ini adalah orang yang menerjemahkan Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani dengan ketika dia menerjemahkan frasa, "Lihatlah seorang perawan akan mengandung," dan dia diberitahu oleh seorang malaikat bahwa dia tidak akan mati sebelum dia melihat Kristus Yesus lahir dari seorang perawan. Lukas memberitahukan paling tidak ada 3 hal karakter atau boleh dikatakan apa yang dilakukan oleh Simeon selama hidupnya dalam dunia ini, dalam Lukas pasal 2 ayat 25-27. Yang pertama, kita belajar bahwa Simeon adalah seorang yang benar dan saleh. Pada masa itu tidak banyak orang benar dan saleh, tapi Simeon adalah salah seorangnya.
Dia seorang yang menjalani hukum Taurat dengan sangat jujur, dengan sangat taat. Simeon adalah orang yang baik. Tapi bukan ini yang merupakan jaminan untuk dia melihat janji Tuhan tergenapi dalam hidup dia. Yang kedua, Simeon adalah orang yang menanti kedatangan Mesias. Dia menanti sesuai dengan yang dikatakan dalam Yesaya 4 ayat 1 dan 2. Dan yang ketiga, bahwa Simeon hidup dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus ada di atas Simeon ketika dia menanti Mesias datang untuk pertama kalinya. Bapak Ibu, apa yang dilakukan Simeon atau karakter Simeon, seorang yang benar, seorang yang saleh, seorang yang menantikan Tuhan, seorang yang hidup penuh dengan Roh Kudus ini, merupakan hal yang dapat kita pelajari hari ini. Secara khusus bicara soal imannya. Soal iman Simeon ketika dia menantikan janji Tuhan digenapi atas hidupnya. Ada 3 hal yang saya ingin kita belajar dari iman Simeon dalam masa Advent, dalam masa penantian ini. Yang pertama, Bapak Ibu, iman Simeon ini memampukan dia untuk memiliki kesabaran dalam menanti janji Tuhan digenapi. Kesabaran menanti adalah salah satu unsur iman yang sejati. Bapak Ibu lihat dalam Alkitab, begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab membuktikan kesabaran mereka menanti. Seperti kisah cinta yang kita baca tadi, 75 tahun menanti. Abraham menanti 75 tahun sampai Tuhan menggenapi janjinya untuk mendapatkan seorang anak. Nuh menanti 120 tahun dalam membangun bahtera sampai air bah itu benar-benar datang. Daud menanti 13 tahun sampai dia diangkat menjadi Raja Israel. Yusuf juga menanti 13 tahun sampai mimpi yang diberikan Tuhan kepadanya menjadi kenyataan. Musa menanti 80 tahun. Mulai dari pelarian sampai ke padang gurun, sampai mencapai yang namanya tanah perjanjian. Bapak Ibu, ada banyak hal yang terjadi dalam tokoh-tokoh Alkitab ini yang menunjukkan kesabaran dalam penantian adalah wujud iman. Dan inilah yang terjadi dengan hidup Simeon. Dalam ayat 38 kita baca kata menanti. Menarik bahwa kata menanti yang dipakai dalam ayat 38 ini adalah satu kata yang dipakai bukan sekedar menanti, Bapak Ibu, tetapi menanti dengan penuh semangat. Dalam ayat 25. Lalu dalam ayat 38 dipakai kata translation yang berarti menanti dengan penuh harap. Dan menanti di sini mengandung satu spirit yang aktif, bukan spirit yang pasif yang tidak berbuat apa-apa. Menanti dengan penuh persiapan diri. Sehingga Bapak Ibu, bagian kata menanti ini menunjukkan satu bentuk iman yang bukan iman yang pasif, tapi iman yang aktif. Saya baca satu kisah tentang sailor, tentang seorang pelaut yang sudah berbulan-bulan berlayar. Kemudian rombongan mereka pulang sampai di pelabuhan. Waktu mereka sampai di pelabuhan, Bapak Ibu, semua port itu pelabuhan penuh dengan para istri yang menanti para suami mereka balik dari pelayaran panjang. Nah, waktu sailor ini atau pelaut ini mencari istrinya di antara kerumunan perempuan-perempuan yang menanti suaminya, dia tidak menemukan istrinya. Dia pulang dengan kecewa dan dia sampai di rumahnya, istrinya sedang menanti di sana. Bapak Ibu, rupanya sailor ini sangat kecewa. Dia tanyakan kepada istrinya, kenapa kamu tidak datang? Kenapa kamu tidak datang ke pelabuhan seperti para istri lainnya? Dia katakan, saya menanti kamu. Saya menanti kamu di rumah ini. Tapi suaminya katakan kepada dia, kamu menanti. Tapi kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain, seperti istri yang lain. Mereka tidak sekedar waiting, mereka watching. Mereka menunggu dengan penuh excited, dengan semangat ketika suaminya pulang kembali. Bapak Ibu, kira-kira itu perbedaan kata menanti yang dipakai dalam ayat 25 dan ayat 38. Bedanya watching dan bedanya waiting. Ketika kita waiting, kita mungkin menanti dengan sifat yang pasif. Seperti orang menanti antrian, orang menanti di kasir, orang menanti untuk ride dan sebagainya.
Tapi ketika orang menanti dalam pengertian seperti yang ditulis untuk Simeon ini adalah menanti dalam sifat yang aktif, watching. Artinya setiap saat merupakan detik yang berarti ketika dia menanti dengan penuh semangat. Dia menunggu dan melihat tanda-tanda kedatangan bayi Yesus. Bapak Ibu, saya ingat satu kisah yang terjadi dalam hidup saya. Ketika saya pertama kali hamil dengan Devia dalam kandungan, saya ingat sekali masa-masa penantian itu adalah masa-masa yang panjang, masa-masa yang berat. Karena tiap hari makan apapun saya muntah. Tidak pernah berhenti, insomnia waktu malam, tidak bisa tidur. Tapi tiap hari merupakan hari yang berharga karena saya menanti, menghitung hari sampai waktunya dia dilahirkan, Devia dilahirkan. Masa-masa penantian ini bukan masa-masa yang pasif, tapi masa-masa yang aktif. Ketika saya menunggu dengan penuh semangat mempersiapkan bajunya, mempersiapkan kelengkapan untuk melahirkan, mempersiapkan tas untuk dibawa ke rumah sakit, mempersiapkan melatih diri saya untuk bisa melahirkan dengan cepat, dengan mudah, dan sebagainya. Semua hal dipersiapkan, membaca buku, mempersiapkan diri, latihan, exercise, olahraga, dan sebagainya. Dan inilah yang disebut menanti seperti yang dilakukan oleh Simeon. Watching, tidak sekedar waiting yang pasif. Bapak Ibu, itulah yang terjadi dengan Simeon. Saya tidak tahu berapa lama dia menanti janji Tuhan tergenapi. Usianya 200 tahun, mungkin 180 tahun dia menanti ketika dia mendapat perintah Tuhan atau jaminan Tuhan, mimpi dari Tuhan, visi dari Tuhan pada waktu usia 20 tahun. Gak ada yang tahu. Mungkin 50 tahun waktu dia mendapatkan perintah Tuhan atau janji Tuhan bahwa dia akan bertemu dengan Mesias. 150 tahun dia menanti. Gak ada yang tahu. Yang pasti Simeon menanti dalam waktu yang panjang. Simeon percaya. Dia percaya bahwa satu waktu kelak janjinya yang akan digenapi oleh Tuhan. Dan inilah yang disebut dengan iman. Iman yang dengan sabar menanti, iman yang penuh rasa aktif, iman yang watching, iman yang percaya bahwa dia tidak akan mati sebelum dia bertemu dengan bayi Yesus. Bapak Ibu, apa yang dilakukan Simeon, iman yang dimiliki Simeon merupakan pelajaran berharga untuk kita. Dalam masa-masa penantian sekarang ini kita sedang menanti dengan sabar apa saja yang sedang Tuhan janjikan untuk kita. Saya tidak tahu bagaimana dengan Bapak Ibu. Apakah yang sedang Bapak Ibu nantikan saat ini? Apakah janji Tuhan yang sedang Bapak Ibu harapkan digenapi saat ini? Apakah doa Bapak Ibu yang sampai saat ini Bapak Ibu percaya terima janji Tuhan, terima firman Tuhan Bapak bahwa satu waktu akan digenapi? Mungkin untuk kesehatan Bapak Ibu. Mungkin untuk krisis ekonomi yang sedang kita alami. Mungkin untuk krisis atau pergumulan untuk anak-anak, pergumulan untuk suami, pergumulan untuk istri yang belum bertobat, pergumulan untuk orang tua yang belum bertobat. Apa saja yang sedang kita nantikan, percayalah bahwa jika kita menanti dengan iman, bukan dengan pasif, menanti dengan iman, dengan aktif, menanti janji Tuhan, Tuhan akan menjawabnya. Saya tidak tahu sekali lagi pergumulan apa yang sedang Bapak Ibu alami. Kekhawatiran-kekhawatiran yang mengikat hidup kita yang membuat kita tidak dapat hidup lepas, hidup bebas. Menanti Tuhan menjawab sesuatu yang sedang kita butuhkan, sesuatu yang sangat-sangat kita harapkan terjadi. Menanti Tuhan menjawab pergumulan kita untuk sesuatu hal, pekerjaan kita, jodoh kita, kesehatan kita, apapun itu. Ingat, menantilah dengan penuh kesabaran, dengan iman, harapan kepada Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Tapi dalam bagian yang pertama ini kita belajar bahwa sebagai orang percaya universal di seluruh dunia, kita sedang berada dalam penantian panjang untuk menanti kedatangan Mesias itu. Bukan lagi sebagai bayi, bukan sebagai anak domba yang akan mati menggantikan kita di atas kayu salib. Bukan Bapak Ibu. Tapi dia akan datang sebagai pengantin laki-laki yang akan menjemput pengantin perempuan. Dia akan datang sebagai hakim agung yang akan menghakimi semua umat manusia. Itulah sebabnya Bapak Ibu. Sebagai orang percaya yang menantikan kedatangan Tuhan kembali, kita tidak boleh patah semangat.
Kita harus tetap punya iman seperti iman Simeon yang menanti dengan penuh pengharapan, menanti dengan penuh iman, menanti dengan iman yang aktif, dengan rasa percaya, dengan watching, melihat setiap saat bahwa waktunya akan datang. Seperti Simeon menanti dengan aktif. Itulah menanti dengan iman, menanti dengan harapan, menantikan dengan aktif, mempersiapkan hari-hari kita. Setiap hari seperti hari ini adalah hari kedatangannya kembali. Bapak Ibu, kalau cara kita menanti kedatangan Tuhan kembali menjemput kita sama seperti cara iman Simeon menanti kedatangan bayi Yesus 2000 tahun lalu, maka itu akan mengubah cara berpikir kita. Cara kita menyembah Tuhan, cara kita melayani, cara kita hidup, cara kita bersikap, bertingkah laku, cara kita men-treat orang lain, cara kita menjalin hubungan kita dengan Tuhan tiap-tiap hari. Sehingga kita tidak main-main, tapi kita serius. Karena apa? Kita sedang watching. Kita bukan sekedar menanti secara pasif. Kita siap siaga seperti 5 anak darah yang mempersiapkan bukan saja pelita mereka, tapi mempersiapkan minyak mereka. Setiap saat berjaga-jaga. Sehingga kita tidak hidup sembarang dalam sikap hidup kita, dalam karakter kita. Kita membangun karakter kita tiap hari. Kita membangun hidup kekudusan tiap hari. Membangun relasi dengan Tuhan tiap hari. Karena apa? Itu bisa terjadi kapan saja. Dan inilah yang menjadi jaminan untuk kita dalam masa penantian panjang. Seperti yang Simeon lakukan. Saya nggak tahu dengan Bapak Ibu, tapi itu iman saya tiap hari. Hari ini mungkin Tuhan datang. Hari ini mungkin Tuhan kembali. Dan itu mengubah cara hidup saya. Mengubah cara saya berpikir tentang orang lain. Men-treat orang lain. Mengubah cara saya untuk melayani. Mengubah cara saya untuk memberikan apa yang terbaik untuk Tuhan tiap-tiap hari. Yang kedua Bapak Ibu. Iman Simeon ini dalam menanti janji Tuhan tidak mudah dipertahankan dalam situasi dunia pada masa itu. Kalau mau digambarkan masa ketika Simeon hidup ini adalah masa 400 tahun, masa silent, di mana tidak ada suara nabi Bapak Ibu. Tidak ada suara malaikat datang, suara Tuhan datang melalui para nabi, para imam dan sebagainya. Tidak ada. Ini adalah masa yang gelap, masa silent. Masa di mana tidak ada visi, tidak ada mimpi, tidak ada apapun yang Tuhan berikan kepada umat manusia pada waktu itu. Masa ini penuh dengan kejahatan. Bayangkan Bapak Ibu, orang Israel berada dalam kekuasaan Romawi yang sangat kejam. Tapi hal yang paling menyedihkan bukan bahwa mereka berada di bawah kekuasaan atau penjajahan Romawi yang kejam. Hal yang menyedihkan adalah mulai dari para imam sampai orang-orang di bawah hidup dalam kejahatan. Tidak hidup dalam kebenaran, tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, saya nggak tahu Bapak Ibu nonton tidak Commonwealth Games tahun 2022 waktu pembukaannya, seremoni pembukaannya 28 Juli sampai 8 Agustus tahun lalu. Penuh dengan ritual satanik yang sungguh menyedihkan Bapak Ibu. Penuh dengan ritual kepada Baal, penyembahan kepada Baal. Dan itu disaksikan oleh jutaan orang di seluruh dunia. Hal-hal seperti itu dianggap sesuatu yang normal. Penyembahan ritual kepada setan, kepada Baal, dianggap sebagai sesuatu yang normal. Bapak Ibu, tidak ada yang menyadarinya. Dan inilah seperti gambaran itulah yang terjadi pada masa ketika Simeon hidup. Sehingga Bapak Ibu lihat apa yang ditulis dalam kitab terakhir Perjanjian Lama, Maleakhi 2 ayat 17. Mungkin ini memegang kunci apa yang terjadi pada masa silent. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuhan berkata dalam Maleakhi 2 ayat 17. Kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menyusahi Dia? Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikianlah Ia berkenan. Atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Bapak Ibu, ini attitude orang yang hidup pada masa Simeon. Mereka tidak merasa ketika mereka melakukan kejahatan, mereka tidak merasa mereka berbuat dosa. Mereka melakukan penyembahan berhala terhadap Baal, terhadap Molok, mempersembahkan anak
hasil aborsi, dan sebagainya. Mereka melakukannya tanpa merasa bersalah. Mulai dari para imam sampai kepada yang hidup di bawah. Bapak Ibu bisa bayangkan inilah yang terjadi seperti keadaan Simeon pada waktu itu. Tidak mudah untuk mempertahankan iman seperti itu. Menanti kedatangan bayi Yesus dalam kondisi kejahatan seperti itu. Saya yakin Simeon mungkin merasa lemah, merasa putus asa. Mungkinkah kejahatan manusia semakin banyak? Mungkinkah bayi Yesus itu akan datang? Tapi Simeon tetap bertahan dalam iman. Iman yang hidup ketika masa sulit ada. Bapak Ibu, bukankah kondisi Simeon alami ini adalah sound familiar untuk kita yang hidup pada masa sekarang? Saya katakan kita yang hidup pada masa sekarang melihat kejahatan di depan mata kita. Ketika orang menganggap putih seperti hitam dan hitam seperti putih. Ketika orang melakukan kejahatan dan menganggap mereka sedang melakukan kebaikan. Dan sebaliknya. Bapak Ibu, sementara gereja tertidur, gereja buta, gereja sibuk dengan hal-hal yang tidak terlalu penting, dengan building, dengan pembangunan-pembangunan lain yang tidak terlalu penting. Daripada memperhatikan bagaimana mencapai jiwa-jiwa yang tersesat, membangunkan mereka yang tertidur, dan mengatakan, hey, watching, bukan waiting, watching, waktunya sebentar lagi, tidak akan lama lagi. Bapak Ibu, inilah hal yang menyedihkan yang terjadi untuk kita sekarang. Tapi ketika kita melihat bahwa gereja makin kehilangan garamnya, kita tidak boleh tinggal diam dalam keadaan seperti itu. Dunia tidak akan makin lebih baik. Kejahatan dunia tidak akan makin menurun, tidak Bapak Ibu. Karena itu sesuai dengan nubuatan akhir zaman. Menjelang akhir zaman manusia akan makin memikirkan dirinya sendiri. Mencintai uang, mencintai dirinya sendiri. Manusia akan memikirkan bagaimana menyukakan hati orang, hati setan daripada hati Tuhan. Dunia akan makin gelap Bapak Ibu. Dan dalam kondisi seperti inilah kita yang sedang menanti kedatangan Tuhan Yesus kembali. Mungkin kita hopeless, kita putus asa. Tapi ingat, itu semua harus terjadi demi penggenapan janji Tuhan. Tapi jangan sampai kehilangan iman dalam penantian ini. Seperti yang Simeon lakukan. Kalau kita pikir kembali, kadang-kadang saya berpikir tiap pagi, Tuhan kenapa begitu lama? Kenapa Yesus menunda kedatangannya? 2 Petrus 3 ayat 9 katakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bapak Ibu, penundaan Tuhan adalah waktu pertobatan. Tiap hari saya menanti janji Tuhan ketika dia datang, kapan dia datang kembali. Tapi ketika saya mengingat ayat ini 2 Petrus 3 ayat 9, berarti masih ada waktu lagi. Masih ada waktu untuk keluarga saya yang belum diselamatkan, untuk jemaat saya yang belum diselamatkan, untuk teman-teman saya yang belum diselamatkan, untuk orang-orang yang saya kasih yang belum diselamatkan. Jadi jangan takut. Sama seperti Simeon, dunia akan makin jahat dan bejat. Tuhan seakan-akan diam, tapi tidak seperti itu Bapak Ibu. Dia akan datang tepat pada waktunya. Dia akan menepati janjinya. Jangan kehilangan iman, jangan menyerah, tetap sabar. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Iman Simeon adalah iman yang tetap percaya, walaupun dia tidak tahu kapan waktunya. Banyak ahli mengatakan bahwa Simeon hidup sampai umur 200 tahun. Ketika umur 200 tahun dan dia bertemu dengan bayi Yesus di bait Allah, dalam sikap watching, dalam sikap iman yang aktif, dia menatang bayi Yesus itu dan dia mengatakan, sudah waktunya. Aku akan pulang, aku bisa pulang kembali ke rumah Bapa karena aku sudah melihat janji Tuhan digenapi. Dia tidak tahu kapan waktunya. 120 tahun, 150 tahun dia menanti, kita tidak tahu berapa lama dia menanti. Dia tidak tahu kapan waktunya, tapi dia menanti tetap dengan iman, rasa percaya yang tinggi. Bapak Ibu, itulah yang harus dilakukan oleh kita. Menanti dengan sabar, walaupun kita tidak tahu kapan waktunya. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan hari, jam, dan waktunya Tuhan Yesus kembali. Tapi hal yang harus kita pegang berdasarkan teladan dari Simeon adalah tetap memiliki iman.
tetap percaya. Tuhan katakan, ketika aku datang kembali, adakah aku mendapati iman di bumi ini? Artinya apa Bapak Ibu? Dengan semua situasi yang ada, mungkin orang-orang percaya akan mulai melemah dan kehilangan iman. Ketika kita dicemooh, kita dianggap bodoh, kita dianggap orang yang tidak punya otak, menanti janji Tuhan, tidak apa-apa. Ketika Nuh mengalami hal yang sama, dia dicemooh, kapan waktunya? Oh kapan? Tidak mungkin akan datang hujan karena waktu itu tidak ada konsep tentang hujan. Dari mana mungkin kamu katakan akan ada air bah? Bapak Ibu, Nuh tetap dengan sabar membangun bahtera. Tetap dengan sabar mengajak orang-orang untuk masuk ke dalam bahtera. Walaupun dia diejek, dia diolok, dia dihina selama paling tidak 120 tahun. Bapak Ibu, hal yang sama terjadi dalam hidup kita. Mungkin kita diejek, kita dihina, kita tidak tahu kapan waktunya. Betul, kita tidak tahu kapan waktunya. Tapi kita watching. Artinya kita menanti dengan setia, dengan iman yang tetap percaya walaupun tidak tahu kapan waktunya. Saya tidak tahu apa yang sedang Bapak Ibu nantikan sekarang. Janji-janji Tuhan yang sedang Bapak Ibu nantikan. Ingat, tetap sabar, tetap punya iman yang aktif. Hal yang sama dengan kedatangan Tuhan kembali. Kita tidak tahu kapan waktunya, tapi yang pasti dia tidak pernah ingkar janji. Bapak Ibu, orang-orang yang suka membaca kisah-kisah tentang misteri, kisah tentang novel-novel misteri, novel-novel yang berisi tragedi-tragedi yang baru akan mendapat jawaban di akhir novel itu, biasanya mereka suka membacanya atau menontonnya dengan seksama. Mereka tidak ingin tahu ujungnya kisah itu. Sehingga keseruannya justru terjadi ketika mereka mendapatkan ketegangan dari tiap scene yang ada. Namun, rupanya ada sebagian orang yang suka membaca kisah-kisah misteri itu justru dari belakang, dari bagian akhir novel atau bagian akhir film untuk mengetahui akhir ceritanya. Karena apa? Bagi mereka dengan membaca akhir cerita, mengetahui akhir dari film itu, mereka bisa menontonnya dengan lebih enjoy, dengan lebih bisa menikmati. Nah, penulis buku Richard Hays dalam bukunya Reading Backward, dia menunjukkan bahwa betapa pentingnya perilaku tersebut untuk memahami Alkitab. Dengan kata lain, dia katakan, oh lebih bagus kamu tahu apa yang terjadi di Wahyu, apa yang akan terjadi dengan kedatangan Tuhan kembali sebelum kamu tahu bagian-bagian sebelumnya. Nah, reading backward ini menolong kita untuk mengantisipasi, menggemakan, menerangkan bahwa oh ini loh yang akan terjadi. Jadi kamu jangan takut. Ini untuk menunjukkan, untuk menenangkan hati kita bahwa janji Tuhan itu tidak akan bohong. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Membaca Alkitab dari belakang ke depan menolong untuk kita memahami ulang perkataan firman Tuhan. Seperti apa yang terjadi dengan para murid. Waktu Tuhan Yesus bilang, lihat bait suci itu dalam waktu 3 hari dia akan runtuh dan aku akan membangunnya dalam waktu 3 hari. Para murid tidak mengerti sampai ketika mereka melihat dengan mata kepala Yesus mati dan pada hari ketiga dia bangkit kembali. Kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, inilah yang dimaksud ketika kita membaca, ketika kita reading backward. Artinya, kita percaya dengan iman kita, iman yang aktif seperti iman Simeon, bahwa janji Tuhan itu akan digenapi. Dia akan datang kembali. Dia akan datang sebagai mempelai laki-laki yang sudah mempersiapkan mansionnya untuk menjemput kita. Dan karena itu, semua hal yang terjadi, kegaduhan, kekacauan yang terjadi pada masa sekarang tidak akan membuat kita takut. Saya melihat bagaimana bencana alam terjadi sana-sini, kelaparan, rumor tentang perang, semua di depan mata kita terjadi Bapak Ibu. Apokalips yang terjadi, yang dinubuatkan oleh Alkitab terjadi seolah-olah dunia makin gelap. Kita melihat orang sakit sana, orang sakit sini, orang mati tiba-tiba dan sebagainya. Itu menakutkan untuk kita. Tapi dalam semua kekacauan, chaos yang ada, kalau kita sudah membaca bagian akhir bahwa semua itu harus terjadi sebelum kedatangannya, tidak akan membuat kita takut, tapi membuat kita makin punya iman,
makin yakin bahwa waktunya tidak akan lama lagi. Makin yakin bahwa janji Tuhan pasti akan digenapi. Dia akan datang kembali. Bapak Ibu, kesulitan apa yang membuat Bapak Ibu khawatir tentang masa depan Bapak Ibu? Saya nggak tahu. Kesulitan apa yang sedang Bapak Ibu khawatirkan sekarang? Apa yang sedang Bapak Ibu nantikan? Janji Tuhan apa yang sedang Bapak Ibu tunggu? Bersabarlah dengan penuh iman kepada Allah yang tidak pernah ingkar janji. Karena apa? Dia akan mengenapi semua janji itu. Dia akan datang kembali. Miliki iman seperti iman Simeon yang masuk dalam masa penantian ini dengan iman yang aktif. Walaupun kondisi dunia akan makin hancur, makin rusak, makin bejat. Walaupun kita tidak tahu kapan hari bahagia itu datang. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena dalam masa Advent ini kami belajar iman Simeon. Mungkin kami sedang dalam posisi menanti janji Tuhan yang belum tergenapi. Kami mungkin sekarang sedang dalam keadaan hopeless. Kami putus asa, kami bertanya kapankah janji Tuhan digenapi dalam hidup kami. Mungkin kami yang sedang menanti dengan penuh semangat, kapankah waktunya Tuhan menjemput kami kembali. Kami mungkin putus asa melihat kondisi dunia makin hancur, makin gelap, makin tidak menentu, makin tidak ada harapan. Tapi iman Simeon mengangkat hati kami kembali. Mengangkat kami ke dalam masa penantian bahwa semuanya akan Tuhan jawab tepat pada waktunya. Entah janji Tuhan secara pribadi untuk pergumulan-pergumulan kami. Entah janji Tuhan untuk kedatangan Tuhan kembali yang kami tidak tahu kapan harinya. Tuhan, hamba berdoa Tuhan. Untuk tiap-tiap kami yang mendengar firman Tuhan hari ini, yang sedang mengalami kelemahan iman, mungkin sudah mau menyerah, Tuhan bangunkan iman kami kembali. Bahwa Tuhan Allah yang kami sembah tidak pernah ingkar janji. Bahwa Engkau akan datang kembali segera menjemput kami pada waktu yang sudah Engkau tentukan. Tolong kami untuk tetap punya iman, tetap watching, tetap punya iman yang aktif dan tidak menyerah ya Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa dalam masa Advent ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita akan merayakan perjamuan kudus hari ini, minggu pertama. Tiap kali kita merayakan perjamuan kudus, kita mengenang akan apa yang Tuhan Yesus buat untuk kita di atas kayu salib, tapi sekaligus mempersiapkan hati kita hidup dalam kekudusan untuk menyambut kedatangannya kembali. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, dan memecah-mecahkannya, lalu memberikannya pada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Mari kita makan roti ini sebagai peringatan akan tubuh Yesus yang terkoyak untuk kita di atas kayu salib. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Mari kita berdoa untuk perjamuan kudus kita hari ini. Bapa dalam surga, tiap kali kami merayakan perjamuan kudus, kami mengenang akan kasih-Mu yang luar biasa bagi kami di atas kayu salib. Engkau datang, Engkau mati bagi kami, Engkau melakukan semuanya karena kasih-Mu untuk kami. Ada tubuh yang terkoyak, ada darah yang tercurah, karena kasih-Mu demi menyelamatkan kami orang berdosa. Karena itu tolonglah kami untuk terus hidup dalam kekudusan sebagai penghargaan kami, rasa terima kasih kami terhadap karya salib-Mu yang luar biasa.
bagi hidup kami, bagi kekekalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu semua, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Saya berdoa supaya firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus kembali. Selamat ulang tahun untuk Joel Medina tanggal 1 Desember. Tuhan Yesus memberkati Joel. Mari kita tundukkan kepala kita dan mengangkat hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.